Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita lanjut di estimasi selang beda rata-rata dua populasi. Di sebelumnya kita udah satu populasi ya. Sekarang kita mau selisih atau beda rata-rata kalau kita berasal dari dua populasi gitu ya. Nah, misal dari populasi 1 kita punya dia punya rata-rata populasi 1 mu 1, variansi populasi 2 sigma 1 kuadrat. Kemudian dari populasi 2 dia punya sigma 1 kuadrat, sigma 2 kuadrat. Dari populasi 1 diambillah sampel sebanyak N1, maka dari sampel dapatlah X bar 1 dan S1 kuadrat gitu kan ya. Begitu juga untuk populasi 2. Kemudian dari sini maka untuk rata-rata distribusi samplingnya dia akan punya mu X barnya adalah mu 1, sigma X barnya adalah sigma 1 kuadrat per N. Ya, ingat di distribusi sampling. Begitu juga untuk yang populasi 2. Jadi kalau yang kemarin kan kita cuma punya mu X berdistribusi. Aduh, bentar. Kita punya bentar. Nah, kalau kemarin kan kita punya X berdistribusi normal mu sigma kuadrat gitu ya, karena cuma satu. X bar berdistribusi normal mu sigma kuadrat per N gitu ya. Nah, sekarang ada dua, ada X bar 1 dan X bar 2, gitu aja bedanya. Tinggal ditambahin 1 dan 2, populasi 1 dan 2. Nah, untuk estimator titiknya jelas ya, jadi rata-rata estimator titiknya kan rata-ratanya adalah mu, variansinya sigma 1 kuadrat per N. Begitu juga untuk populasi 2. Sekarang pertanyaannya bagaimana untuk estimasi selangnya? Maka estimasi selangnya sebelumnya kita akan punya dulu selisih. Kalau selisih kan berarti tinggal dikurangin ya. Nah, kalau selisih kan tinggal dikurangin, berarti rata-rata X bar 1 min X bar 2 ya mu 1 min mu 2. Kalau variansinya berarti tinggal dikurangin juga. Cuman kalau kalian masih ingat di mana ya? Pernah dipelajarin. Sebentar, gini. Ada aturan bahwa kalau rata-rata dari kayaknya akan belajar di teori peluang nanti ya, tapi enggak apa-apa. Jadi rata-rata atau ekspektasi dari X gitu ya, atau ini disebut mu X, itu adalah mu gitu. Kalau kita punya ekspektasi dari AX di mana A-nya adalah konstan, maka mu dari AX adalah A mu gitu. Nah, kalau varian terus ada lagi apalagi ya, ekspektasi dari konstanta itu adalah konstanta itu sendiri gitu. Nah, kalau varian tuh punya aturan, kalau kalian punya varian dari X itu adalah sigma kuadrat misalnya. Nah, kalau ada konstan varian dari AX itu akan menjadi konstannya akan jadi kuadrat, A kuadrat varian X gitu. Ini kan jadinya varian X ya. Nah, kalau konstannya negatif berarti kan jadinya varian dari min AX, berarti kan jadinya min A dikuadratin varian X, sehingga jadinya A kuadrat varian X. Nah, makanya di sini kan awalnya ada minus, jadinya ini tuh min sigma kuadrat per N gitu ya. Nah, ini min satunya ini berlaku di A ini kuadrat, jadi dia keluar dari min 1 dikuadratin jadilah dia plus 1 gitu. Ya, nanti lebih detail lagi ada beberapa jenis untuk rata-rata dan varian ini akan kalian pelajari saat di mata kuliah teori peluang semester depan ya kalau nggak salah. Ya. Nah, di sini dikasih tahu mereka independen atau saling lepas ya, karena saling lepas sehingga bisa ditambahin gini aja nggak ada irisannya. Oke. Kemudian estimasi selang rata-rata itu ada macam-macam, ada beberapa keadaan. Yang pertama, beda atau selisih dua rata-rata populasi ketika datanya independen. Jadi kalau data independen, bagaimana estimasi selangnya dengan asumsi sigma dan sigma untuk masing-masing populasi itu diketahui. Nah,
Sini asumsinya tadi seperti dibilang ya, dia independen antar populasi, kemudian sigma 1 dan sigma kuadrat dari populasi itu diketahui. Maka eh, ini kelihatan susah ya, enggak ya? Kelihatan panjang aja padahal sebenarnya gampang. Ini kan kalau X itu berdistribusi normal, mu sigma kuadrat kan ya. Nah, sedangkan yang akan dimasukkan ke dalam rumus ini makanya tulis akar sigma, maksudnya karena akan masuk dalam rumus itu kan rumusnya kalau X bar normal mu sigma kuadrat per n gitu ya. Nah, yang akan masuk dalam rumus Z itu kan X bar min mu per sigma per akar n. Nah, ini kan standar deviasi ya, gitu. Makanya jadinya akar. Makanya di sini akarnya gitu. Ya, jadi ini kan sebenarnya X bar min mu per standar deviasi. Standar deviasi kan akar dari varian. Tuh. Ya. Kemudian maka estimasinya sama aja kayak tadi, persis pakai manipulasi sederhana. Jadi ini X bar min mu per standar deviasi gitu ya. Tinggal dikali silang. Bukan kali silang ya, semua dikalikan dengan komponen yang sama, dikurangi komponen yang sama sehingga yang tersisa di dalam interval ini adalah parameter. Jadi kita mau cari jangan sampai dalam selang itu bukan parameter, jadi hanya parameter yang gitu. Kita kan mau cari parameter kita yang tadi unknown itu, parameter kita ini ada di antara berapa sampai berapa batas atas dan batas bawahnya gitu ya. Oke, kemudian dapatlah kita, jadi ini sama persis kayak yang tadi ya, ini kan sigma 1 dan kuadrat 1 dan sigma kuadrat itu diketahui sehingga persamaannya mirip sama yang satu populasi. Nah, ini ada contoh, nanti di contohnya ini bisa kalian coba ya. Jadi ada importir, dua jenis mobil A dan B. Ternyata rata-ratanya, nanti ini di post dulu videonya, kemudian kalian coba. Kalau ada pertanyaan bisa dibahas di grup aja. Untuk mempersingkat waktunya. Seorang importir menerima dua jenis, 50 data, jadi N1, N2-nya 50. Untuk mengetahui terus ada rata-rata terus alfa 5% ya. Oh ini ada dikasih tahu bila standar deviasi masing-masing diketahui. Nah ini kan nggak dikasih tahu punya sampel sehingga ini pasti milik populasi gitu. Kalau dia bilang punya sampel maka dikasih tahu di sini dari 50 data sampel ini dapetin rata-rata dan standar deviasi. Nah itu baru S, tapi kalau ini terpisahkan sehingga ini pasti sigma. Tinggal masukin ke persamaan tadi, di post, terus coba kalian hitung ulang, kalau misalnya sama hasilnya aman, kalau nggak sama silakan di cek lagi atau mungkin saya yang salah gitu ya, sehingga kita percaya, punya selang kepercayaan 95% bahwa si selisih dua rata-rata populasi itu ada di antara angka batas bawah dan batas atas ini gitu. Atau selisih dari penggunaan fuel ekonomi jarak tempuh ya. Oke, nah kemudian ada keadaan yang kedua itu kalau sama tadi kayak independen, cuman kalau yang tadi kan sigmanya diketahui ya, jadi kan ada keadaan kalau yang independen itu keadaan pertama sigma 1 kuadrat, sigma 2 kuadrat diketahui known ya. Yang kedua sigma 1 kuadrat, sigma 2 kuadrat ini unknown. Tapi unknown kan karena tidak diketahui ada dua keadaan. Unknown-nya apakah sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat ataukah sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat. Jadi kita sekarang sedang ada di keadaan pertama. Ya, karena unknown ada dua keadaan bisa sama bisa enggak. Dan itu beda persamaannya, beda ngitungnya. Ya. Karena dia asumsi pertama tadi itu adalah sama, karena sama sehingga bisalah dia digabungkan menjadi SP atau S pool, S gabungan gitu ya. Jadi gabungan. Sama konsepnya didasari dengan distribusi T karena sigma unknown tadi ya. Nah, di sini
kita pakai Espult kan ya. Nah, si Espult ini kan tadi kita kan punya apa akar dari sigma 1 kuadrat per N1 tambah sigma 2 kuadrat per N2 gitu kan ya, kalau si yang diketahui tadi yang pertama. Nah, kalau ini kan sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat ini sama. Jadi sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat, jadi asumsinya dia bisa keluar sehingga jadilah Espult kuadrat akar nggak ada kuadratnya berarti ya Espult atau Espultnya ada dalam akar. Sebentar biar sama ya, ngerti kan maksudnya. Ini nah, nah sehingga akar Espult kuadrat kali 1 per N1 tambah 1 per N2, atau SP-nya bisa keluar dari akar 1 per N1 tambah 1 per N2. Nah, Espult ini ada persamaan ngitungnya dengan menggunakan persamaan ini gitu ya. Dapatnya dari N1 min 1 S1 kuadrat, N2 min 2 S2 kuadrat dibagi derajat bebas. Nah, kalau tadi kan derajat bebasnya N1 min 1 sebentar. Kalau tadi ini belum didefinisikan derajat bebasnya. Tadi derajat bebasnya belum. Kalau yang tadi kan pakai Z ya, sehingga belum ada derajat bebasnya. Nah, di sini derajat bebas itu kan kalau satu populasi N1 min 1. Kalau dua populasi N2 min 2, sehingga kalau mereka digabung jadilah N1 tambah N2 N2 min 1. N1 tambah N2 dikurangin 2, jadilah derajat bebas ini ya. Dan ini dibagi dengan derajat bebas. Setelah hitung Espult, prosesnya sama aja kayak biasa, sama persis. Ini kelihatan panjang, cuman ya sama aja sebenarnya. Intinya buatlah mu 1 min mu 2 dari tengah. Ini X bar 1. Ini sebenarnya bisa ditulis mu ada batas bawah plus minus gimana ya? Batas bawah. Gimana nulisnya enaknya? Intinya pokoknya batas bawahnya itu adalah X1 bar min X2 bar dikurangin T tabelnya itu berarti alfa per 2 dengan derajat bebas dikali SP akar 1 per N1 tambah 1 per N2 gitu kan ya. Nah, batas atasnya itu sama persis, cuman di sini ganti plus. Gitu aja kan sebenarnya, makanya cuman kelihatan panjang aja. Nah, kemudian kalau misalnya yang kedua tadi sigmanya tidak diketahui, tapi tidak diketahuinya itu tidak sama dengan gitu. Kalau tadi yang pertama sama dengan, sekarang kalau tidak sama dengan, berarti kalau tidak sama dengan tidak bisa kita cari Espult atau S gabungannya, jadi dia harus sendiri-sendiri ya. Oke. Nah, ini dia nggak bisa dicari gabungannya, jadi tetap harus S. Cuman S-nya ini kan karena nggak sama, kan tadi unknown, sehingga harus diestimasi dengan S. Terus karena tidak sama berarti harus sendiri-sendiri. Ini selesai gampang. Cuman yang agak berat kalau di sini, kalau tadi lama ngitung Espult, kalau sekarang lama ngitung V, derajat bebasnya. Derajat bebasnya pakai persamaan ini gitu ya. Nah, ini sebenarnya nggak perlu dihafalkan, karena memang tidak untuk dihafal, jadi jangan terlalu pusing melihat persamaan yang banyak. Yang penting dimengerti ketika saya punya kasus kayak gini, saya harus pakai persamaan yang mana gitu ya. Nah, cara ngitungnya tinggal S1 kuadrat per N1, S2 kuadrat per N2 dikuadratin, dibagi yang sama, cuman bagi derajat bebas masing-masing gitu ya. Nah, sama persis kayak tadi, cuman bedanya tadi itu pakai Espult, ini pakai S1 sendiri. Tadi di sana N1 tambah N2 dikurangi 2, kalau di sini pakai V ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya nemu kasus, yang paling pertama harus dicek itu adalah kasus ini sebaiknya penyelesaiannya menggunakan yang mana gitu.
ada 2 jenis baja, N1-nya 7, N2-nya 6, ada data. Nah, ini masih mentah, berarti harus kalian cari dulu X1 barnya berapa, sigma 1 kuadratnya berapa. Bukan sigma 1, karena ini sampel S. X2 kuadrat, X2 barnya berapa, S2 kuadratnya berapa. Itu harus dicari dulu ya, karena data mentah. Kemudian buat selang kepercayaan 95%, alfa 5%, artinya untuk selisih kekerasannya, selisih rata-rata kekerasan gitu ya. Nah, di sini kan sampelnya kecil, terus sigma kuadrat populasi tidak diketahui, maka pendekatannya pasti pakai T. Terus sigma 1 populasinya diasumsikan simpangan baku populasi sama, berarti sigma 1 kuadrat asumsinya sama dengan sigma 2 kuadrat, berarti pakai persamaan yang R-spool tadi. Oke. Ini dihitung dulu, kalian pause videonya terus coba hitung cocokkan. Kemudian S-spool dapat, ini kelihatannya panjang, cuman ya sebenarnya gampang ya. Sehingga didapatlah kesimpulan, nanti jangan lupa dihitung ya, maksudnya dicoba, jangan-jangan kelihatannya kita sepelekan ternyata ada yang masih keliru. Nah, artinya selisih dua rata-rata ketika populasinya unknown tapi diasumsikan sama itu ada di antara 3 dan 7. Kemudian tadi kan kita punya data independen ya. Ini selisih dua rata-rata populasi. Data independen kan tadi ada yang sigma 1 kuadrat, sigma 2 kuadrat known. Ini kalau yang unknown. Unknown-nya kepecah jadi sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat, sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat. Sekarang yang kedua, datanya bukan independen. Kalau tadi independen bebas baja 1 sama baja 2, mesin 1 dengan mesin 2. Kalau ini data berpasangan. Ya, gimanakah data berpasangan ini? Sekarang kita lihat. Ya. Jadi untuk data berpasangan ini itu adalah dua kelompok data yang kita ukur dari individu yang sama atau perlakuannya dipasang-pasangkan. Misal ada satu kelompok anak tapi kelompok ini diuji sebelum dia dikasih perlakuan obat misalnya dengan setelah dikasih perlakuan obat. Nah, ini kan individunya sama tapi dikasih perlakuan atau percobaan yang dipasangkan gitu. Jadi inilah data berpasangan. Misalnya diuji dari seorang manusia, tangan kiri sama tangan kanannya kuatan mana, itu kan satu individunya gitu. Maka pendekatannya adalah menggunakan data berpasangan untuk membuat selang kepercayaan selisih dua rata-rata populasi gitu. Ini adalah populasi 1, ini populasi 2, dan mereka berpasangan sehingga pakainya pendekatan ini. Nah, kemudian langkah-langkahnya yang pertama itu adalah kalian harus mencari selisihnya. Jadi kan ada data X1, X2 ya, X1, X2 gitu ya. Nah, di sini kalian akan nambah satu data yaitu D selisih. Ini kurang ini kurang ini kurang ini gitu. Ini X1 min X2 gitu ya. Kemudian kita hitung rata-ratanya. Dari D ini kita cari mu dari D sama dengan berapa dan sigma kuadrat dari D sama dengan berapa dari data yang kita dapat di kolom yang ini. Ya. Kemudian interval kepercayaannya didasarkan pada distribusi T, derajat bebasnya N-1. Ya. Nah, di sini rumusnya sama persis, berarti kan kayak yang tadi, berarti dia pakai T. T itu adalah D-nya D-nya itu kan adalah X bar 1 min X2 gitu ya, dikurangin mu-nya mu dari X1 min X2 dibagi standar deviasi dari X1 min X2. Nah, X1 min X2 ini kan adalah D ya. Sehingga karena rata-rata D bar. Ya. Jadi dikurangin mu-nya adalah mu-nya D. Itu kan. Jadilah yang ini dibagi dengan standar deviasinya adalah SD.
karena ini bar berarti SD per akar N, gitu kan? Ya, SD-nya dapatnya dari yang ini. Sorry, ini itu adalah bukan mu tapi x bar, karena ini milik sampel, jadi ini S kuadrat D, ini x bar D, yang alias ini akan jadi D bar, D rata-rata, ini akan jadi SD, gitu ya. Tuh, nah prosesnya sama persis kayak rata-rata tadi, kali pakai manipulasi sederhana, sehingga dapatlah selang ini. Contoh, ada 15 pasien dikasih obat X, tapi diukur dulu sebelum dikasih obat sama setelah dikasih obat, tapi pasiennya sama, sehingga ini pasti pakai perpasangan ya. Ini adalah datanya, data sebelum dan sesudah, berarti harus cari D-nya dulu kan ya. Nah, ini adalah selisihnya, ini min ini, min ini, min ini, dan memungkinkan ada minus, nggak masalah. Kemudian dicarilah D barnya alias rata-ratanya dan standar deviasinya. Cari tabel T 0,025 karena alfa per 2 ini adalah T alfa per 2 N minus 1 ya, sama dengan ini. Kemudian tinggal dimasukin deh ya, sehingga kita percaya 95% bahwa selisih sebelum dan sesudah itu ada di antara angka ini dan segini, sehingga bisa dikasih tahu bahwa kalau pakai obat itu selisihnya sekitar ini antara sebelum soal sesudah gitu ya. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan belajar tentang estimasi selang proporsi. Semangat!